saya lagi. Di sini saya akan menceritakan tentang refleksi praktek bimbingan konseling yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Hajah Maryam Agustina, SPSI, MKes. Beliau juga dosen psikologi dan mengampu mata kuliah bimbingan konseling. Langsung saja yang pertama saya melakukan refleksi praktek bimbingan konseling. Di sini nama anak yaitu Rahmi, kelas 1 SD. Sekolahnya beralamat di daerah Kandangan. Nah, di sini yang pertama-tama dalam refleksi yaitu dengan identifikasi masalah. Masalah itu anak ini merupakan seorang siswa di salah satu sekolah dasar negeri di Kandangan. Dia merupakan siswa yang baik, tetapi dia ada permasalahan pola pikiran yang ada di dalam dirinya hingga membuat dia menjadi kurang percaya diri. Secara keseluruhan, anak ini mengungkapkan bahwa dia memiliki rasa bimbang dan kebingungan secara berlebihan setiap ada tugas yang belum dikuasainya. Dan dia juga menceritakan ketakutannya saat dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu dikarenakan kurang percaya diri dan kebingungan yang besar. Harapan anak ini ingin menjadi orang yang memiliki rasa percaya diri, fokus dalam pikiran yang baik, dan tidak ada sesuatu yang membuat bingung berlebihan yang bisa merugikan dirinya. Kemudian tahap yang kedua, prognosis. Pada tahap ini pada umumnya kecemasan menghadapi tugas terjadi karena siswa merasa takut tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, maka layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada anak yaitu yang pertama, mengubah pola pikir yang membuat bingung dan tidak percaya diri dengan teknik relaksasi. Kemudian yang kedua, menanamkan motivasi kepada anak ini agar yakin dan percaya diri bahwa dia mampu melawan kurang percaya diri dan kebingungannya yang besar tadi dengan baik. Di sini ada konseling individu. Nah, di konseling individu ini harapannya dapat membantu anak ini bisa yakin dengan kemampuan yang dimilikinya dan juga bisa siap dalam menghadapi situasi yang membuat dia bingung, sehingga konselor dapat dengan baik berpikir tanpa harus kebingungan dan merasa kosong dalam berpikir. Nah, di sini ada yang tahap diagnosis. Tahap yang ketiga, diagnosis, di mana diagnosis saat bertemu dengan anak ini saya mewawancarainya tentang permasalahan yang dialaminya. Yang pertama, gejala yang sering timbul saat saya melakukan wawancara dengan anak ini, dia merasa ada kekosongan, dan saat ada tugas sekolah ada rasa bingung.
di situ belum nulis aja dia sudah kebingungan. Nah di situ saya mulai berpikir bahwa anak itu mempunyai rasa bingung yang besar sehingga dia tidak bisa mengerjakan apa yang akan dipelajarinya. Jadi langsung saja kita ke gejala yang sering timbul yang berikutnya. Di sini dia dia mengutarakan bahwa dia tidak percaya diri. Itu timbul dari rasa bingung yang berlebihan. Yang keempat, treatment, di mana treatment ini konseling individu yang diberikan kepada anak agar anak ini yakin dengan kemampuannya harus bisa belajar lebih rajin lagi dan bisa memahami materi yang dipelajarinya. Jadi dia sebelum belajar itu harus menghilangkan rasa kebingungannya, harus berpikir fokus terhadap pelajaran yang akan dipelajarinya. Di sini usaha bantuan yang terlaksana dari usaha bantuan saya. Rencanakan hanya beberapa usaha yang terlaksana. Adapun usaha-usaha yang terlaksana adalah sebagai berikut. Saya melakukan hubungan baik dengan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak sharing kepada anak tersebut terkait masalah yang dialaminya. Kemudian yang ketiga, saya memberikan salah satu strategi mengenai masalah yang dialami anak dengan menggunakan teknik relaksasi. Yang keempat, saya mengubah pola pikir konseling yang masih lebih membesar dari fokus dengan apa yang diinginkan mengenai kebingungan dan rasa blank, bisa disebut dengan kekosongan yang besar. Yang kelima, saya memberi latihan kepada anak ini agar bisa selalu berpikir fokus dengan tujuan dan pekerjaan sekolah. Dengan memberikan teknik relaksasi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir tidak menentu. Penggunaan teknik relaksasi diharapkan anak tersebut dapat mengurangi pikiran yang tidak menentu, rasa cemas dan kebingungan yang begitu besar dalam menghadapi ujian, soal, tugas sekolah, sehingga anak ini dapat dengan berani menghadapi ujian dan selalu siap untuk ikut ujian ataupun ulangan buat dirinya sendiri. Tahap yang kelima yaitu mengevaluasi terhadap layanan yang dilaksanakan oleh anak ini dan menjaga apa yang telah dicapai dalam konseling atau menjaga perilaku anak yang telah berhasil diubah setelah mengikuti proses konseling. Hasil dari evaluasi dari saya yaitu anak ini bisa berkembang secara positif terhadap pola pikirnya. Kemudian anak ini bisa berpikir positif dalam menghadapi ulangan. Anak bisa siap dan tidak bingung secara berlebihan lagi. Usaha bantuan yang sudah diberikan tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi harus ditinjau dan ditindaklanjuti
Tindak lanjut dari usaha bantuan yang telah dilaksanakan adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Di sini ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan pengamatan secara berkala terhadap kegiatan anak ini tentang perubahan perilaku dan kegiatan belajarnya. Kemudian, langkah-langkah yang kedua, memantau nilai-nilai hasil belajar setelah dilakukan perubahan perilaku pada anak yang diharapkan anak ini bisa berkembang secara optimal. Langkah yang ketiga, usaha lain yaitu dalam bentuk wawancara baik dengan anak ini, temannya, guru wali kelas maupun guru BK-nya, yang diharapkan anak ini tetap ada yang menguasai dan memperhatikan serta mengarahkannya. Nah, di sana sudah saya jelaskan 5 poin. Dari yang pertama yaitu identitas masalah yang pertama, yang kedua identifikasi masalah yang pertama, yang kedua prognosis, yang ketiga diagnosis, yang keempat treatment, yang kelima evaluasi. Dimana 5 poin tersebut saya jelaskan, saya ceritakan tidak terlalu panjang lebar, saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyimak dan melihat video ini. Dan saya ingatkan, jangan lupa like video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.